Pagi hari ini, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita hari kedua ya. Hari kedua untuk pembelajaran di semester ini. Oke, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan tentang hadis doa dan hadis yang sudah Ustazah share kemarin ya. Jadi itu adalah hadis dan doa yang sudah kalian pelajari dari kelas 1 ya. Jadi nanti akan diulang seperti kelas ini. Nah, caranya itu sama kayak kemarin melalui voice note. Nanti kalian satu hari itu bisa 4 doa, 5 doa itu dapat silakan disertakan kepada Ustazah. Mulai berlaku hari ini. Ya. Mulai berlaku hari ini dan sampai dengan semester 2 nanti. Oke ya. Ada yang ditanyakan terkait hadis dan doa? Sekarang kalian bertanya. Apa? Ada yang ditanyakan terkait doa dan hadis? Tidak ada, Ustazah. Oke, kalau tidak ada silakan dibuka buku tematik. Selanjutnya, Mas buka. Mama ya pagi beli sayur ya. Oke, sudah bisa masuk nak di share screen-nya? Sudah, Ustazah. Oke. Ustazah. Ada yang sudah tadi malam membaca? Ada yang tadi malam sudah membaca? Ya, belum. Saya Ustazah. Oke. Ya. Halamannya pembelajaran 3 nah hari ini. Halaman 35. Setelah itu tapi di sini terjelaskan dulu ya. Bedanya kita mau nanya di bawah sama lagi itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya kamu menanyakan rumah buka ya, itu lagi. Tapi kalau sama perempuan, misalnya ini kalian ada teman perempuan, kalian mau tanya namanya, jangan dia belum buka, itu salah. Tapi kalau untuk perempuan itu kita ucapkan apa?
yang kita tanya? Oke. Siapa kalau orang putih? Queensha bertanya hadis dan doanya pakai arti atau tidak. Kalau yang dia itu pendek, itu dia memakai arti. Tetapi kalau dia panjang itu tidak usah memakai arti. Ya. Jadi untuk hafalan hadis dan doanya, kalau hadis dan doanya itu pendek, artinya disertakan. Tetapi kalau dia itu panjang, tidak usah disertakan hadis dan apa artinya ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita mengenal kawasan ASEAN. Kemarin ASEAN itu mana aja? Wilayah ASEAN itu mana aja? Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, jadi wilayah ASEAN. Mana tanya? Bisa share screen-nya, Nak? Kelihatan share screen-nya? Sudah. Nah, ini ada. Kelihatan? Dadah. Kelihatan share screen-nya, Nak? Kelihatan. Oke. Jadi ini adalah wilayah ASEAN, ya. Jadi di ASEAN ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 negara yang bergabung di dalam ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, ya, peta Filipina, Vietnam, Laos, Thailand, sini Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Ini yang warnanya hijau, ini adalah wilayah Indonesia. Yang hijau di bawah ini adalah Singapura, Malaysia ada 2, ada yang di atas Sumatera dan ada di atasnya Kalimantan. Yang kecil ini adalah negara Brunei Darussalam. Yang bentuknya berpulau-pulau ini adalah negara Filipina. Yang di sini yang warna kuning kehijauan adalah Vietnam. Yang di sini yang warnanya ini Laos, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Ini adalah 10 negara anggota ASEAN. Ya, itu tadi adalah 10 negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita akan mengenal kawasannya. Jadi jumlah penduduk negara ASEAN yang begitu banyak pasti memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berperan dalam mengembangkan negaranya masing-masing. Sumber daya manusia itu juga merupakan aset yang sangat diperhitungkan. Pasalnya manusialah yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam yang serta menentukan mata pencarian yang akan dijalankan negara tersebut. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alam itu adalah barangnya yang bisa diolah oleh sumber daya manusia. Kalau ada sumber daya alam tanpa ada sumber daya manusia, maka sumber daya alamnya itu tidak akan berubah, ya, kan tetap bentuknya. Kalau tidak ada sumber daya alam, hanya ada manusia, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, secara geografis, Asia Tenggara itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bisa diperhatikan yang peta ASEAN itu ya. Jadi yang atas itu adalah Samudra Pasifik dan yang bawah itu adalah Samudra Hindia. Terus terletak di antara 2 benua. Ada benua Asia dan benua Australia. Asia Tenggara itu terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92. Bentar, share screen-nya ini. Oke. Jadi Asia Tenggara itu terletak antara 28
48 derajat lintang utara, jadi dari atas ke bawah, dan sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sini ya, yang vertikal. 92 derajat bujur timur dan 141 bujur barat. Serta terletak di antara dua samudra. Samudra Hindia, berarti yang ada di bawahnya. Samudra Hindia di sini dan Samudra Pasifik yang ada di atas. Terus terletak di antara dua benua. Benua Asia yang kita tempati ini namanya adalah benua Asia dan benua Australia di sebelah selatan Pulau Jawa. Itu adalah Samudra Australia. Nah, secara keseluruhan batas wilayah Asia Tenggara. Sebelah utara itu berbatasan dengan daratan Cina. Jadi utaranya Thailand itu adalah daratan Cina. Sebelah timur di sini adalah Samudra Pasifik, Indonesia, dan Papua Nugini. Jadi lautnya itu adalah Samudra Pasifik, Indonesia, dan Papua Nugini. Timurnya dari Papua itu adalah namanya Papua Nugini. Sebelah selatan itu adalah Indonesia, terutama yang di Pulau Jawa ya, dan Samudra Hindia. Sebelah barat itu adalah berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah baratnya itu adalah negara India. Itu adalah batas wilayah di kawasan ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara secara geografis itu dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah Asia Tenggara daratan yang terbentuk semenanjung kepulauan, misalnya seperti negara Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Yang kedua adalah Asia Tenggara kepulauan, misalnya seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Ya. Oke, sekarang kita sambil lihat petanya biar lebih enak ya untuk membedakannya. Oke, ini adalah peta-peta negaranya. Jadi, boleh dicatat ya. Jadi, kawasan Asia Tenggara itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Ya. Ada dua bagian utama. Ada yang pertama itu adalah Asia Tenggara daratan yang berbentuk semenanjung dan kepulauan. Jadi, bentuknya adalah semenanjung dan kepulauan. Itu mana saja negaranya? Seperti negara Kamboja. Ya, ini Kamboja. Kamboja itu adalah yang namanya negara daratan ya, Asia Tenggara daratan, Kamboja. Terus setelah itu ada Myanmar, Laos, Thailand, dan satunya lagi mana? Vietnam. Jadi ini ya yang di sini, yang di atas ini adalah itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 negara ini adalah negara Asia Tenggara daratan. Sedangkan kalau Asia Tenggara yang kedua itu adalah Asia Tenggara kepulauan. Jadi negaranya itu berupa kepulauan. Seperti mana? Negara mana? Seperti negara Brunei, seperti negara Indonesia, seperti negara Filipina. Jadi dia berbentuk kepulauan seperti negara Filipina dan seperti Malaysia Timur. Jadi Malaysia Timur itu adalah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Kalau Malaysia Barat itu adalah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Sumatera. Nah, secara geologis, kawasan Asia Tenggara itu berada di wilayah lempeng tektonik. Sehingga kalau kita, negara-negara yang berada di lempeng tektonik itu biasanya negara tersebut akan rentan terjadi gempa bumi. Atau dia berada pada ring fire atau cincin api. Ya, ada cincin api atau ring fire. Jadi sehingga kawasan tersebut sering terjadi gempa. Jadi negara-negara ini
10 negara ini itu biasa sering terjadi gempa, ya. Akibatnya wilayah Asia Tenggara itu memiliki bentang yang beragam seperti berikut. Yang pertama, ada dataran rendah, umumnya subur dan banyak dijumpai aliran sungai seperti wilayah Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sedangkan wilayah dataran tinggi itu bisa dijumpai di wilayah mana saja? Dataran tinggi itu bisa dijumpai di Indonesia. Jadi Bukit Barisan, ya, Bukit Barisan di Indonesia, dataran tinggi Dieng, Laos. Kalau Laos itu ada di daratan tinggi Golokes, Thailand itu daratan tingginya namanya Korat, dan Vietnam nama dataran tingginya adalah Tonkin. Jadi wilayah pegunungan dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, yang bawah ini adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nanti dilihat di topnya dia, di top apa? Karena biasanya kalian menjawab semua ya. Jadi kerjakan dengan cara musyawarah. Kalian menjawab. Kita Jawabannya A dan 3. Sekarang udah tanya satu-satu. Ya, yang tiga, baik kita selamat juga bagi kamu. Oke, lanjut ya. Oke, di sini tentang mengenal negara ASEAN, ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, dilanjut halaman 38. Silakan dibuka bukunya halaman 38. Di halaman 38 ini kita akan fokus pembelajaran IPA. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, sekarang pada ayat ini atau pada surah Asy-Syura ayat 11 Allah menjelaskan atau Allah mengisyaratkan bahwa makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasang sehingga dapat melakukan perkembangbiakan. Tujuannya apa? Tujuan Allah menciptakan berpasang-pasang itu apa? Atau tujuan perkembangbiakan itu apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang baru supaya populasi itu atau supaya orang-orang, tumbuhan dan manusia itu tidak punah, melestarikan jenisnya serta dapat mewariskan sifat-sifat yang baik dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah sekali ya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi di sini dengan kita misalnya melihat pohon, melihat hewan, itu kita juga bisa melihat kebesaran Allah di situ. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan, tentang reproduksi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada dua jenis perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama, ada perkembangbiakan vegetatif dan ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu yang perkembangbiakan secara tidak kawin. Jadi dia tidak memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk meneruskan keturunan yang baru. Jadi adapun perkembangbiakannya yaitu apa? Tidak menggunakan sel
kelamin. Sedangkan kalau perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Harus melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, jadi itu bisa dihafalin ya nak ya, dicatat. Jadi ada dua perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif itu artinya tidak kawin, generatif itu secara kawin. Jadi kita akan membahas kedua jenis perkembangbiakan tersebut pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada hari ini terlebih dahulu kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, coba sekarang diperhatikan skemanya yang di sini ya. Skema yang di sini. Nanti kalau misalnya terkeluar masuk lagi ya nak ya. Jadi tumbuhan itu ada dua jenisnya perkembangbiakannya. Ada secara generatif dan ada vegetatif. Nah, vegetatif itu masih dibagi menjadi dua lagi. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang alami dan ada yang buatan. Perkembangan vegetatif alami itu artinya perkembangbiakan secara tidak kawin. Sampai di sini ada pertanyaan. Lingkungan saya tahu. Ada yang mau bertanya nggak? Sebentar ya. Atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Oke, nanti ini zoomnya kemati sendiri. Nanti dia ada ya. Sudah mulai kembali ya. Ada. Iya, nanti dia ada otomatis. 30. Ada ya. Kan zoom itu 45 menit aja. Oke, begini aja. Nggak bisa. Siapa itu? Alexandra. Oke, boleh. Jadi ini yang punya buku boleh digaris bawahi atau boleh di stabilo ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu artinya perkembangbiakan tumbuhan yang secara tidak kawin. Jadi dia itu tidak memerlukan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan untuk meneruskan keturunannya. Jadi terjadi secara alami tanpa buatan manusia. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin itu terjadi secara alami tanpa buatan manusia atau tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan secara buatan. Kira-kira ada yang tahu contohnya apa contoh perkembangan vegetatif, apa itu contoh perkembangan generatif? Yang tadi malam sudah membaca sekilas. Jadi di sini perkembangan vegetatif itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hanya dengan bantuan manusia barulah tumbuhan tersebut memiliki keturunan atau mempunyai anak. Jadi tumbuhan itu kalau tidak dibantu oleh manusia, maka dia tidak bisa berkembang. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kita akan mengupas satu-satu ya. Coba tolong dilihat chat Ustazah nak. Ya, kita akan membahas satu persatu di sini. Perkembangbiakan vegetatif alami akan kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama ada dengan cara membelah diri. Dengan membelah diri. Bisa terlihat ya, terus saja ya. Nanti bisa dikatat. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri.
Yang catatan Ustazah bisa kelihatan kan Nak, di tempat kalian? Bisa. Bisa. Bisa Ustazah. Oke. Jadi yang Ustazah tulis ini bisa dicatat ya. Jadi yang pertama dengan cara membelah diri. Cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu. Jadi yang bisa membelah diri itu adalah tumbuhan yang bersel satu. Contohnya apa itu? Contohnya seperti ganggang hijau. Yang di sini, yang di buku kalian ada. Ini namanya ganggang hijau. Terus ada tumbuhan lagi namanya Volvox. Dan ada tumbuhan namanya Euglena. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Jadi nanti silakan untuk browsing, kalian bisa browsing ya, membelah diri itu contohnya apa saja. Jadi sel anak akan memisahkan dirinya secara langsung dan sudah dapat menghasilkan keturunan atau memiliki anak. Oke, yang nomor 1. Oke, nanti bisa yang ini ya bisa ditebalkan ya. Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu adalah dengan cara membelah dirinya sendiri. Jadi contohnya ini ya, dia kan dari awalnya satu dan titik-titik yang kecil ini adalah dia itu nanti kalau sudah cukup umurnya dia akan semakin banyak dan semakin banyak. Itu yang dinamakan membelah diri. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau mudahan bisa. Hewan apakah yang berkembang biak dengan cara bertelur? Hewan apa? Ayo, ayo. Ayam. Apa lagi? Bebek. Terus apa lagi? Ikan. Habis kupu-kupu. Apa lagi? Ada tahu? Ular. Habis itu apa lagi? Ada suara. Iya. Iya, banyak orang di sini nak. Oke, bisa terlihat share screen-nya? Bisa terlihat share screen-nya nak? Bisa Ustazah. Oke, ya ini adalah contoh dari ganggang hijau dia yang sedang membelah diri. Ya, ini adalah ganggang hijaunya. Ini kalau dilihat menggunakan mikroskop diperbesar seperti ini, dia proses pembelahan dirinya. Nah, oke ya. Ini sebentar, Ustazah carikan lagi yang gambar. Ya, melahirkan. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Dengan cara bertelur atau melahirkan, ya? Bisa bertelur dengan bisa juga melahirkan, ya. Oke, itu tadi bagi berkembang biak itu juga. Nah, ganggang hijau itu seperti apa? Kalau kalian ke pantai biasanya atau di sungai ada kayak seperti rumput-rumput yang mengambang-ambang, nah yang kayak gini pernah lihat? Ini adalah contoh dari ganggang hijau. Nah, dari video Ustazah barusan putar itu adalah ganggang hijau yang membelah diri. Nah, ini adalah pembelahan diri dari ganggang hijau. Nah, biasanya kalau ini adalah ganggang hijau yang ada di air tawar. Bentuknya seperti ini. Seperti rumput, hampir mirip seperti rumput laut. Terus lembek-lembek. Ya, ini yang di laut. Oke, lanjut ya. Tentang ganggang hijau sudah lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah spora. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang terletak di dalam kotak spora atau nama lainnya adalah sporanium. Jadi kotak spora itu nama lainnya adalah sporanium. Jika sporanium pecah, spora keluar dan jatuh ke tanah yang cocok. Selanjutnya, spora akan tumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baru atau anak. Perkembangbiakan dengan spora terdapat pada jamur, suplir, paki, dan serta lumut. Ada yang pernah melihat?
tanaman-tanaman yang memiliki ganggang hijau. Maaf, spora maksudnya. Jadi seperti jamur. Aku carikan lagi ya. Kalian enak membayangkan. Jamur. Biasanya spora itu banyak di jamur ya. Spora. Dan nastar. Siapa lihat itu bagaimana itu nastar jamur. Dan itu suka lihat nastarnya terlalu tapi itu nastar green tea. Nastar green tea biasanya Kok ada videonya ya? tadi jadi apa? Oh ini jamur. Tumbuhan paku. Ini banget jamur sopir pakis namanya. Nah ini ya, ini adalah contoh dari pakis. Biasanya kalau di sini banyak pakis kan kayak gini ya. Ini adalah tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan paku dan yang bintil-bintil di balik daun yang berwarna coklat. Pernah lihat di tumbuhan paku atau enggak warna putih ya? Yang bintil-bintil di warna putih di belakangnya ini namanya adalah spora atau kotak spora. Nama kotak sporanya itu adalah sporangium. Ya. Sudah tahu kan tumbuhan paku? Nah, kayak gini. Banyak kayak di hutan-hutan. Nah, yang ini yang di hutan-hutan ini adalah sporangium atau kotak spora. Nanti pada saat sporangium atau kotak spora ini pecah, dia akan tertiup oleh angin, menempel di tanah, lalu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu adalah perkembangbiakan dengan cara spora. Dia itu biasanya terbawa oleh angin, nanti dia tertiup, pecah, dan menempel di tempat yang lembab atau tanah yang cocok, maka dia akan bisa menjadi tumbuh lagi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pada tunas. Oke, spora ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kita lanjut lagi. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti bambu, tebu, pisang, dan palem. Coba nanti kalian kalau yang di rumahnya itu memiliki pohon pisang bisa diamati ya. Pada saat pisang itu ada pohon pisang yang besar, di sampingnya itu ada tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, itu adalah namanya tunas pisang. Seperti halnya dengan bambu. Bambu juga seperti itu. Ya. Lanjut ya. Tunas oke, sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut pada adventif. Nah, adventif itu masih dibagi menjadi dua. Ada adventif daun dan ada adventif akar. Tunas yang tumbuh pada daun disebut dengan tunas adventif daun. Contohnya apa? Seperti pada tumbuhan cocer bebek. Nah, yang ini ya. Ini namanya adalah tumbuhan cocer bebek. Terus ada bunga begonia, yaitu juga menggunakan tunas adventif daun. Jadi tunas adventif daun itu keturunannya atau anak-anaknya itu tumbuh di ujung-ujung daunnya. Kalau di rumah punya tumbuhan cocer bebek nanti bisa diamati kayak gini ya gambarnya ini ya. Nah ini adalah namanya adventif daun. Jadi anakannya itu tumbuh di antara daun atau di tepi daun. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi anak. Jadi nanti kalau sudah ada tumor akarnya, anakannya itu kita
makhluk hidup yang baru atau menjadi anakan dari tumbuhan itu. Ya. Sama halnya dengan bunga begonia. Bila diletakkan di tanah yang gembur, maka begonia pun juga akan tumbuh. Yang kedua, ada adventif akar. Adventif akar atau tunas yang tumbuh pada akar lalu berkembang menjadi anak. Jadi, adventif ini sebenarnya dia itu berkembang biaknya melalui tunas, tapi dibagi menjadi dua. Ada yang tunasnya di daun, ada yang tunasnya pada akar. Kalau yang tunasnya pada adventif daun atau tunasnya di daun, itu contohnya seperti bunga CPP dan bunga begonia. Kalau yang adventif akar, itu contohnya adalah pada pohon cemara atau pada tanaman cemara. Dia makan dikit Kita ya. coba carikan contohnya lagi yang supaya lebih jelas. Contoh adventif akar. Ada mama kalau minta makan. Nah, ini ya, kalau yang ini adalah contoh adventif daun. Jadi nanti pada saat kalian memetik yang ininya, ya. Pintar. kalian memetik yang kecil-kecil ini, nah itu nanti pada saat kalian bisa menanam di tempat yang baru, maka dia bisa tumbuh. Sedangkan kalau adventif akar, itu dia yang tumbuh di akarnya, seperti cemara ya. Cemara itu adalah adventif akar. Tidak ada gambarnya ya. Ini ya. Ini adalah contoh dari adventif akar. Dia kalau cemara itu, coba kalau misalnya kita jalan ke persemaian, ya, di persemaian itu kan banyak pohon cemara. Coba kita amati, kalau pohon cemara itu tumbuh anakan barunya itu ada di samping-sampingnya atau di bawahnya, ya. Itu adalah contoh dari adventif akar. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Sudah ya, adventif akar dan adventif daun bisa dilewatin ya. Sekarang kita yang kelima adalah geragi. Geragi atau nama lainnya adalah stolon. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman stroberi? Di sini ada yang pernah melihat tanaman stroberi atau pohon stroberi? Nah, Enggak. pohon stroberi atau tanaman stroberi itu adalah contoh dari geragi atau stolon. Jadi dia merambat. Jadi kayak gini ya. Hampir kayak gini. Jadi dia merambat. Stroberi merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi. Apa itu geragi? Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batang tanaman tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh dan akar tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, batang tersebut menyentuh tanah dengan sendirinya. Contohnya seperti rumput peki, stroberi, arberi, pegangan semanggi. Kita cari lagi yang stroberi ya. Pohon stroberi. Nah, kayak gini ya pohon stroberinya. Jadi dia itu kan bergerumbul kan. Nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kayak gini yang di tanah ya. Jadi pohonnya itu dia bergerumbul, terus ada menjalar panjang. Menjalar panjang kan. Nah, nanti kalau dia ini menyentuh tanah, dia akan keluar akarnya. Nah, dia jadi bisa akan tumbuh. Contoh yang lain selain stroberi itu adalah rumput teki. Pernah lihat rumput teki?
ini adalah rumput teki, banyak sekali di sekitar kita ya, banyak sekali di rumah. Ini dia itu adalah contoh dari geragi atau stolon. Jadi rumputnya ini dia itu merambat ya, anunya, pertumbuhannya. Ya, ini adalah contoh dari rumput teki. Oke, lanjut ya. Lanjut, yang selanjutnya ada akar tinggal atau akar rimpang, biasa disebut dengan rizoma. Ini nama ilmiahnya adalah rizoma, akar tinggal atau akar rimpang. Jadi batang menjalar di dalam tanah, di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman baru. Contohnya apa? Jahe, bonyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Itu adalah contoh dari rizoma. Jadi batang menjalar di dalam tanah, setelah itu di setiap ruas tumbuhan kuncup lalu berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya yang ketujuh ada umbi akar. Ini tadi jenis-jenis diperhatikan ya, jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu dibagi menjadi 9. Sekarang kita akan membahas yang ketujuh, yaitu umbi akar. Jadi umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi seperti wortel, loba, bunga dahlia. Jadi dia ini akarnya itu yang bisa kita makan ya. Ada tanaman singkong, walaupun akar pada singkong itu juga dimanfaatkan sebagai cadangan makanan, tapi singkong tidak berkembang biak dengan umbi akar, karena pada saat kita menanam umbi akar itu, menanam singkong dengan umbi akarnya, maka dia tidak akan bisa tumbuh, karena umbi akar akan dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan. Jika kita menanam singkong atau umbi akarnya tidak akan bisa tumbuh. Kalau kita menanam singkong, yang kita tanam apanya? Batangnya kan. Nah, jadi umbi akar itu yang ditanam atau alat perkembangbiakannya itu adalah akarnya, dan yang kita konsumsi itu juga akarnya. Yang kedelapan adalah umbi batang. Nah, kentang, talas, tela rambat, itu adalah contoh-contoh dari umbi batang. Umbi batang itu adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Jadi makanannya itu tersimpan di umbi-umbiannya ini di bawahnya. Jadi, umbi batang tumbuh di dalam tanah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Nah, mata tunas, coba kalau misalnya kalian beli umbi atau beli kentang, coba kalian perhatikan. Nanti kan kayak semacam ada titik-titiknya kan? Nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan itu dia akan keluar akar. Nah, itu kalau kita potong-potong terus kita tanam, maka dia bisa menjadi makhluk hidup yang baru. Jika lingkungan sesuai, batang tersebut akan tumbuh menjadi yang tunas baru. Biasanya kalau kita letakkan di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi tunas. Yang terakhir adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan yang bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram. Pada ketiak daun terdapat tunas dengan cawan anak yang sering bentuk silung. Contohnya apa? Bawang merah.
yang bagian luar ini yang paling luar atau kulit bawang merah itu namanya sisik. Terus yang paling bawah akar serabutnya, yang atas yang agak kerasnya itu yang putih-putih itu adalah sumbang atau cakram, dan yang tengahnya itu adalah kuncupnya. Nah, kuncup inilah yang akan menjadi bakal daunnya. Oke ya. Selain bawang merah apalagi? Bunga kapung, bunga tulip, itu juga bawang bombay. Nah, bawang bombay itu juga umbi lapis ya. Oke. Silakan diaktifkan lagi audionya. Ada yang ditanyakan? Kurang 5 menit lagi ya waktunya. Ada tugas Kang. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada tugas. Penugasannya saya sampaikan nanti. Kita jam 10.30 ketemu lagi kan? Tematik lagi. Jadi hari ini jam 8 sampai jam 9 itu tematik, jam 9.15 sampai dengan 10.15 itu kalian PAI, 10.30 sampai 11.30 kembali tematik. Nah, ada istirahat 15 menit, bagi yang belum sholat duha, silakan sholat duha. Bagi yang belum makan, silakan makan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri. Lagi istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi Ustazah akhiri ya, sampai bertemu yang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Oke, kita tutup aja ya karena sudah tadi menjadi dari pagi sekali lagi. Ya, oke. Kita tutup dulu dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali 2. Kalau ini tidak. Nah, sama aja. Ya, maaf ya karena jaringannya jelek. Ya, bagi bagus saja. Iya, nah, apa mananya apa? Dan saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya baru selesai ngajar, jadi baru bisa ngangkat telepon. Oh iya, aku maaf nih. Mau minta izinkan Fatia hari ini untuk ketiga mungkin kita bisa ikut HP-nya dia tuh agak error karena saya di Mas lagi ada keperluan keluar Iya. dia nggak bisa ikut. Iya, enggak apa-apa Bu, nanti kan ada itunya. Ada recordnya. Kemarin saya bawa dia ke puskesmas, jadi langsung hubungi sama saya kan. Iya. Kok kayaknya ini teman-teman mulai ada yang kurang sehat tuh apa ya, saya takut juga kan, jadi saya bilang nggak usah untuk hari ini masih ikut puskesmas dulu. Nah kalau kemarin dia ikut zoomnya di puskesmas saja gitu kan, karena kebetulan abahnya beberapa hari ini keluar terus, jadi nggak bisa pakai laptop sama HP di rumah gitu kan. Iya Bu. Saya bawa ke rumah ke